melalui jarak jauh seperti ini dalam rangka kita mengadakan suatu acara dalam rangka mengisi acara kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan judul Ulama Nusantara, Nasionalisme dan Kemerdekaan. Tentunya pertama sekali penghormatan saya kepada Bapak moderator kita, Bapak Radinal Mukhtar, SHI, MPD, dan juga ada Ahmad Fauzi Ilyas, LC, MSI, Rijal Mubazik, Dionis, MHI, dan para peserta sekalian pada malam ini. Saya akan menyampaikan isi daripada penyampaian saya, Ulama Nusantara, Nasionalisme dan Kemerdekaan. Ini berawal dengan perlawanan mengusir para penjajah, sehingga terwujudnya nasionalisme dan tercapainya kemerdekaan kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat diremehkan peran serta para ulama kita dan tokoh-tokoh pejuang Nusantara kita. Di deretan ulama dan tokoh pejuang terwujudnya NKRI ini sudah tertulis dalam sejarah perjuangan yang sangat dibanggakan. Misalnya sebagai sampel saja, yaitu pahlawan kita Diponegoro, Sultan Hasanuddin, pahlawan Imam Bonjol, Said Muhammad bin Syihab, pahlawan Sunan Ampel, Al-Allamah Sulaiman Ar-Rasuli, wanita pejuang kita Cut Nyadin, Said Ali bin Ahmad Syihab, Haji Umar Said Cokroaminoto, Said Muhammad bin Akil, Haji Ahmad Dahlan, Failusuf Abdullah bin Alwi Al-Atas, dan juga Al-Allamah Abdul Wahid Hashim, Da'i Al-Islam Malik bin Ibrahim, Sayyid Akil Al-Ja'fari, Syarif Hidayatullah, dan juga sehingga berdirinya Jakarta yang akhirnya jadi ibu kota negara kita, Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari. Ini adalah sebagai kecil, baru sebagian kecil nama-nama mereka yang kita sebutkan dan terukir dalam buku Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari, Fatih Lubnah Istiqlal Indonesia, di kalam Muhammad Syihab, Darus Sadiq, Beirut. Di sana dapat dirujuk. Di sini saya akan menyampaikan salah satu diantaranya peran ulama pada awal kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 1957, Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi bersama dengan Abu Muhammad Hasan Turungkale diundang oleh Presiden pertama RI, Insinyur, ke Istana Cipanas. Ikut serta pada waktu itu beberapa ulama-ulama lain dari seluruh Indonesia, sekitar lebih kurang 500 orang, untuk membicarakan status negara Republik Indonesia dan presidennya dalam tinjauan agama Islam sah ataupun tidak. Setibanya Abuya Jakarta, beliau bertemu dengan tokoh-tokoh ulama dari daerah-daerah lain, di antaranya Sumatera, dari Jawa, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Setelah para ulama berkumpul di Istana Negara pada waktu itu, Presiden mengucapkan selamat datang dan menyampaikan maksud dan tujuan undangan beliau. Presiden waktu itu berkata, "Saya meminta kepada para ulama yang hadir untuk merumuskan keberadaan dan kedudukan saya sebagai Presiden RI.
pada waktu itu setiap ulama dari berbagai perwakilan menyampaikan sikap dan pandangan mereka. Ulama Masyumi dan ulama Muhammadiyah secara tegas menolak keabsahan Soekarno sebagai presiden yang sah pada waktu itu. Dalam tinjauan Islam, karena tidak diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, yaitu suatu lembaga yang bertugas memilih, mengangkat, dan mengawasi khalifah atau pemimpin dalam sistem perpolitikan Islam. Hingga sampai pada giliran seorang ulama karismatik dari Jawa yang bergelar Sultanul Aulia, beliau juga mengatakan tidak sah dengan berbagai alasan dan hujah beliau. Ketika semua orang hampir pada kesimpulan itu, maka pimpinan sidang menanyakan kepada ulama dari Aceh tentang pandangan mereka. Abu Kurungkali mempersilahkan Abuya Syekh Mudawali untuk angkat bicara. Abuya mengatakan surat, alasannya karena ia mempunyai syaukah atau kekuasaan yang sangat kuat. Dengan merujuk kepada kitab waktu itu Tuhfatul Muhtaj. Setelah itu, maka para peserta pertemuan membaca kitab tersebut dan juga membaca beberapa kitab-kitab lain yang disarankan oleh Abuya selain kitab Tuhfatul Muhtaj. Akhirnya, pertemuan tersebut menghasilkan pengakuan bahwa apa yang diungkapkan oleh Abuya adalah benar. Saat itulah Soekarno dinobatkan sebagai presiden pertama RI dan Abuya Mudawali menyampaikan Soekarno adalah bagi Syaukah. Hasil putusan itulah yang dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia Yai Haji Maskur kepada Presiden pada waktu itu. Dan Presiden Soekarno berterima kasih kepada Abuya Mudawali dan Abu Hasan Kurungkali. Inilah betapa kita lihat bahwa para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, mereka adalah ambil bagian dalam rangka terwujudnya negara NKRI yang tercinta ini. Sampai disinilah saya sampaikan, marilah sama-sama kita mengikuti acara ini sampai dengan selanjutnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah pernyataan keynote speaker kita dari Ayahanda Dr. Sulaiman Ismail tentang bagaimana ulama Indonesia mencetus atau memberikan fatwa tentang pengesahan Republik Indonesia melalui pendalaman keilmuan agama, sehingga dalam pandangan Islam Indonesia adalah sah sebagai sebuah negara, dan pada waktu itu Soekarno adalah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, sesuai dengan layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia waktu itu. Baiklah, langsung saja acara kita lanjutkan kepada pembicara pertama kita, yaitu kepada Bapak Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas. Karena itu untuk operator perlu sendiri, jangan diganggu sebenarnya. Ya, baik. Kepada Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas LCMSI, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Ustadz Ahmad Fauzi.
Baik Ustadz, silakan di-unmute Ustadz. Ya, sudah Ustadz, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua LP2M IAIN Langsa, ya, Bapak Dr. Tengku Sulaiman Ismail MAG. Ya benar Pak ya. Yang kami muliakan juga Bapak Rijal Mubazik, Bapak Rijal Mubazik, ya, MHI, ya, saya kenal beliau di Facebook. Yang kami muliakan para peserta di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin yang saya kenal adalah Ustadz Radinal Mukhtar, ya, Ustadz Radinal Mukhtar, dan yang lainnya juga. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan atau kajian terkait ulama Nusantara dan hubungannya dengan nasionalisme dan kemerdekaan. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah masa sebelum diikrarkannya 17 Agustus 1945 dan masa yang kedua adalah masa setelah proklamasi, ya, proklamasi 17 Agustus 1945. Sesuai dengan judul bahwa ulama mempunyai peran yang cukup penting dalam memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan itu jauh sebelum masa proklamasi itu diikrarkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi besar seorang ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi adalah sebagai pewaris Nabi. Nabi mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris ilmu-ilmunya para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasu ilman. Dan nabi, para nabi itu tidak mewariskan sebuah dinar ataupun sebuah dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang kemudian diemban dan ulama bertanggung jawab terhadap ilmu ini untuk disebarluaskan demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat atau sebuah bangsa dan juga untuk umat Islam. Maka oleh karena ilmu tersebut, ulama dalam pandangan masyarakat
fungsi yang paling utama bagi ulama adalah sebagai referensi atau rujukan masyarakat terkait masalah-masalah keagamaan. Maka saya memulai di sini adalah ulama-ulama yang mereka itu adalah ulama Nusantara tetapi keberadaannya jauh dari Nusantara. Atau mereka itu berada di tempat pusat lahirnya Islam itu sendiri yang dikenal dengan Mekah dan Madinah atau yang disebut dengan istilah Al-Haramain. Tempat Al-Haramain inilah kemudian proses sebuah ilmu itu terus berkembang, ya transfer ilmu berkembang, kemudian melahirkan santri, kemudian melahirkan ulama. Santri yang belajar kemudian menjadi ulama. Jadi karena memang ulama Nusantara itu posisi utamanya adalah sebagai referensi atau rujukan masyarakat, maka banyak ulama-ulama kita yang berada di Haramain, terutama di Mekah, ya, dengan sistem halaqah Al-Masjid Al-Haramnya, itu banyak menjadi tempat bertanya, tempat istifta, tempat untuk meminta fatwa. Dari deretan ulama-ulama itu, memang kalau kita lihat, walaupun ulama kita itu berada jauh di negeri lahirnya Islam itu, tetapi sebagai putra tanah air atau putra daerah, mereka itu istilahnya kacang tidak melupakan kulit. Artinya mereka itu terus memantau, memperhatikan, dan terus mengawasi kondisi dan keberadaan yang ada di Nusantara. Maka kalau kita lihat karya-karya ulama kita itu, ya, terutama ya yang di abad ke-19 ya, 19 itu banyak sekali karya mereka itu adalah hasil bentuk jawaban atas permintaan fatwa dari kondisi-kondisi yang ada di Nusantara. Kita sebut saja misalnya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Muhammad Mukhtar Al-Boghori, dan lain sebagainya. Rata-rata ulama-ulama ini ada karyanya yang bersifat responsif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya saja misalnya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ya, seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau ini adalah ulama yang berasal dari Nusantara yang menurut catatan saya, menurut penelusuran saya adalah yang berasal dari Nusantara. Yang pertama ya, yang berasal dari Nusantara yang menempati posisi sebagai imam dan khotib di Al-Masjid Al-Haram. Biasanya ulama-ulama kita di sana itu batasannya ya pada umumnya adalah sebagai mudaris, guru besar ya. Di atasnya itu adalah imam dan khotib. Jadi Syekh Ahmad Khotib inilah menurut saya yang pertama ya. Kalau kita lihat karya-karya Syekh Ahmad Khotib, jumlah karya beliau itu sebagaimana yang disebutkannya ada 47 judul. Dari 47 judul ini 30 judulnya itu berkaitan dengan Nusantara. Artinya ada permintaan pertanyaan dari Nusantara, ya, berkirim surat atau berkirim melalui jamaah haji, kemudian sampai ke Syekh Ahmad Khotib, kemudian ditulis oleh Syekh Ahmad Khotib dalam sebuah buku. Dari 47 judul tersebut, 30 judul itu berkaitan dengan Nusantara. Dari yang 30 judul ini,
yang berkaitan dengan semangat nasionalisme Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang saya sebutkan di sini, itu ada 3 yang lebih spesifik, ya. Yang pertama adalah karya beliau yang berjudul Irsadul Hayari fi Izalati Ba'di Subahin Nasara. Nah, ini karya ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib untuk menjawab pertanyaan dari al-ulama al-Jawi al-Miriki. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari ulama Jawi Miriki. Kalau Jawi itu dia Nusantara, Al-Miriki itu lebih ke orang Jawa, Pulau Jawa. Berarti yang bertanya adalah ulama yang tinggal di Pulau Jawa. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bahwa di daerah ulama Jawa tersebut, tidak disebutkan di sini daerah mana, itu orang Belanda, ya, Al-Ifrinji. Nah, disebutkan di sini Al-Ifrinji, orang Belanda itu membuat subhat, membuat asumsi, membuat keraguan-keraguan terhadap agama Islam dalam 7 masalah, ya. Seperti masalah wujudullah, ta'addud zaujat, poligami, masalah tolak, masalah iqamatid din bil harbi wal ikrah. Agama Islam itu tersebar melalui perang dan paksaan, al-istirqaq. Yang kelima masalah istirqaq, ya, perbudakan, dan 2 yang lainnya. Ini kalau kita lihat sebenarnya tulisan yang disebutkan, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib ini adalah bagian dari akar, ya, akar nasionalisme, ya, akar semangat nasionalis, cinta kepada bangsanya sendiri, ya, Syekh Ahmad Khatib. Nah, dengan itu beliau membantah, ya, membantah tuduhan yang dilemparkan oleh orang Belanda yang berada di Pulau Jawa. Nah, ini saya nilai adalah sebuah akar, ya, akar nasionalisme yang dengan ini kemudian nanti akan melahirkan, ya, masyarakat ketika membaca karya Syekh Ahmad Khatib, mereka itu akan merasakan semangat bahwa nasionalisme yang disebarkan oleh Syekh Ahmad Khatib, walaupun dalam konteks nasionalisme Islam, tetapi di sini adalah untuk membantah orang Belanda yang saat itu memang menjajah Indonesia. Contoh yang ketiga adalah kitab beliau yang berjudul masalah Dau'us Siraj, ya. Dau'us Siraj, judul tentang Dau'us Siraj yang membantah tuduhan orang Al-Hulandiyin, ya, Hulandiyin, orang Belanda yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dituduh oleh orang-orang Belanda yang mereka itu mendirikan sekolah mereka, ya, tetapi santrinya atau muridnya itu juga bisa berasal dari orang pribumi. Tetapi orang pribumi yang masuk ke sekolah yang didirikan oleh Belanda itu dibuat tuduhan-tuduhan palsu seperti itu. Ini dikirimkan juga ke Syekh Ahmad Khatib. Artinya Syekh Ahmad Khatib kemudian membantah dengan menuliskan kitab ini, ya. Kemudian yang memang paling terkenal adalah polemik beliau dengan Sayyid Utsman Betawi, ya. Kepada Sayyid Utsman Betawi, ya, Sayyid bin Yahya ini
ada beberapa polemik beliau ya, tapi salah satu polemiknya adalah masalah mendoakan Ratu Belanda ya, Wilhelmina saat itu, di mana Sayyid Utsman ya dipinta untuk menulis doa ya, doa atas apa namanya, ulang tahun Ratu Belanda, dengan menulis doa itu dan sebuah risalah kecil juga. Tetapi risalah ini sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau ya, kalau dilihat dari catatan buku autobiografi beliau ketika menerima judul buku ini ya, beliau sangat marah sekali. Beliau lantas kemudian menulis buku yang berjudul As-Suyub wal Khanajir ala riqabi kulli man yad'u lil kafir. Ya, kalau kita lihat terjemahan judulnya itu sangat sangat bantahan keras kepada karangan Said. Beliau mengatakan di sini bahwa beliau sangat membantah, tidak suka ya kepada Sayyid Utsman ya. Kemudian beliau menulis buku judul itu dan tidak menulis namanya. Alasannya menurut beliau supaya penulis buku ini, yang maksudnya adalah buku yang beliau tulis itu, tidak diketahui penulisnya. Karena kenapa? Kalau misalnya tahu siapa penulisnya, yaitu Syekh Ahmad Khatib, ya nanti ya keluarga beliau yang ada di Minangkabau dan di Sumatera Barat, ya menurut pemikiran beliau itu akan terkena imbasnya juga ya, karena menurut beliau adalah Sayyid Utsman ya masmu'ul kalimah indahum ya. Sayyid Utsman posisinya adalah mufti Batavia, kemudian menurut penuturan Snok Hurkuran adalah pegawai honorer ya, sahabat dekat dari Snok Hurkuran. Wa huwa masmu'ul kalimah indahum. Sayyid Utsman itu suaranya itu didengar oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Mungkin ini terlepas dari bukan saya benci Sayyid Utsman dan mendukung Syekh Ahmad Khatib ya, tetapi ini adalah saya ingin menyatakan bahwa posisi Syekh Ahmad Khatib ya dalam memperhatikan ya keadaan yang ada di Nusantara ini, beliau jelas menjelaskan posisi beliau sebagai seorang ulama ya yang menentang keberadaan ya orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial Belanda saat itu yang menduduki dan menguasai Nusantara. Jadi ini satu contoh dari salah satu ulama ya. Ada lagi nanti Syekh Muhammad Mukhtar Bokor dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa akar dari nasionalisme itu sebenarnya sudah ada di karya tulis mereka. Dan dari semangat ya tulis ini dapat kita simpulkan bahwa yang menyebabkan beliau sangat punya semangat nasionalisme adalah bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian saya akan memasuki pembahasan yang kedua adalah masa setelah proklamasi ya, masa setelah 17 Agustus 1945. Ini kan kalau dalam sejarah Indonesia memang merupakan fase-fase dari 17 Agustus dan setelahnya itu adalah fase di mana
masyarakat Indonesia saling bahu-membahu ya di hampir seluruh kota-kota besar itu berjihad ya, berperang melawan Belanda ketika Belanda kembali masuk ke daerah Nusantara atau Indonesia. Nah, di sini kita lihat ya, saya khusus berbicara tentang wilayah di Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara itu kalau kita lihat tokoh-tokoh ulama ya yang banyak mempunyai sumbangan dan kontribusi itu hampir rata-rata berada di beberapa daerah di Sumatera Utara. Misalnya di daerah Medan, di daerah Binjai, di daerah Tanjung Balai ya. Sebagai contoh misalnya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ya, ini adalah tokoh ulama yang sangat terkenal, murid dari Syekh Hasan Maksum ya. Syekh Hasan Maksum murid dari Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Cucu lah ya, cucu dari Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Beliau mempunyai fatwa ya, dan itu tertulis di dalam sebuah buku. Ya, di dalam buku beliau yang berjudul Penuntun Perang Sabil, beliau menjelaskan di pasal yang ketiga dengan judul Hukum Perang Melawan Bangsa Belanda. Nah, biasanya fatwa-fatwa itu tidak tertulis ya, atau hanya dari mulut ke mulut, tetapi alhamdulillah Tuan Arsyad Thalib Lubis ya, orang Medan lebih mengenalnya dengan Tuan Arsyad, menuliskan langsung fatwa itu. Dan ini ditulis di akhir tahun 1945. Jadi agak dekat dia sedikit dengan 17 Agustus ya. Jadi sekitar antara bulan November ataupun bulan Desember beliau menulis ini. Beliau menulisnya dalam pembukaannya beliau menjelaskan, saya menulis ini di tengah-tengah dentuman suara senjata api, senjata meriam siang dan malam. Ini menjelaskan bahwa kondisi Medan saat itu ya, beliau tinggal di Medan, menjelaskan kondisi Medan saat itu yang memang lagi berada dalam masa peperangan yang lebih mencekam ya. Beliau menulis di bab tersebut ya, hukum perang melawan Belanda. Ya, apa hukum perang melawan Belanda? Beliau mengatakan apa? Untuk menjawab pertanyaan ini setidaknya ada tiga yang mesti ditampilkan. Yang pertama adalah, dapatkah pertempuran itu meninggikan kalimatullah? Kemudian yang kedua adalah, adakah pertempuran itu diridhoi Allah? Dan yang ketiga, apakah yang dilawan itu adalah musuh-musuh Allah? Dengan tiga kriteria ini tadi, beliau kemudian menjelaskan ya. Yang pertama katanya, apakah pertempuran itu meninggikan kalimatullah? Li'i'la'i kalimatillah? Jawaban beliau, iya. Mengapa kata beliau? Karena dengan kembalinya bangsa Belanda berkuasa di Indonesia, itu artinya adalah hak kemerdekaan untuk melakukan kebebasan beragama, ya, berdakwah, beribadah dan lain sebagainya itu terbatas. Karena yang berkuasa adalah orang asing, Belanda. Mereka pasti membatasi ruang gerak ya dari hal-hal yang bersifat ibadah keagamaan. Dan juga katanya bahwa dengan kembalinya Belanda ke Indonesia itu menyebabkan tanah ya, sumber daya yang ada di Indonesia itu
diambil, dikuasai oleh Belanda, dan itu kemudian dibagi-bagi untuk kepentingan mereka. Nah, mereka itu karena saat itu memang Belanda datang kembali ke Indonesia itu melalui perahu bahtera sekutu, ya, yang diketuai oleh Inggris. Ternyata Inggris, ya, yang pertama kali datang diharapkan untuk mengeluarkan tawanan perang dari Jepang, ya, tetapi sekutu ini malah membonceng pasukan Belanda, ya, pasukan Belanda. Nah, jadi seharusnya dengan berkuasanya Belanda itu hak, ya, sumber daya itu dikuasai oleh mereka. Padahal menurut undang-undang dengan tegas, ya, mengatakan bahwa beragama itu adalah merdeka, ya, warga negara itu merdeka untuk melakukan keagamaan masing-masing, ya, ibadah masing-masing, dan juga sumber daya itu sepenuhnya, ya, dimiliki oleh untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ini beliau mengatakan dengan kembalinya Belanda ke Indonesia, hak untuk beragama, kemudian hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya itu secara otomatis tidak terpenuhi, dan dengan, ya, implikasinya adalah, ya, untuk meninggikan kalimatullah itu tidak tercapai, katanya, ya. Dan oleh sebab itu maka harus perang sabil itu dibolehkan. Yang kedua adalah apakah pertempuran itu diridhoi oleh Allah? Nah, beliau menjawab iya, katanya. Karena menurut beliau, ya, beliau adalah salah satu tokoh, ya, yang ilmu fikihnya agak melebihi dari ulama-ulama lainnya. Ketika beliau mengatakan apakah pertempuran itu diridhoi oleh Allah, beliau menggunakan ilmu fikih di sini. Bahwa hukum untuk melawan Belanda itu katanya adalah fardul ain, bukan fardul kifayah. Ya, karena masyarakat atau orang Belanda itu sudah masuk ke wilayah Indonesia dan sudah hampir menguasai, ya, beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, terkhusus di sini adalah daerah Medan. Maka melaksanakan fardu ain itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Belanda itu menurut beliau adalah masuk dalam istilah kafir harbi. Ya, orang yang boleh diperangi, ya, karena alasan mereka itu memerangi Islam. Nah, dengan dengan istilah harbi ini maka mereka boleh diperangi, ya. Yang ketiga adalah apakah yang dilawan itu adalah musuh-musuh Allah. Nah, ini secara otomatis beliau mengatakan bahwa Belanda adalah musuh Allah karena mereka masuk ke Indonesia, ke Medan adalah untuk menguasai dan menduduki wilayah suatu negeri, ya, yang secara besarnya adalah umat Islam. Halo? Halo? Ya Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Masih terdengar suara. Iya. Ini berapa menit lagi nih? Waktunya 10 menit lagi Ustaz. Oh, 10 menit lagi. Ya. Yang ketiga ini beliau mengatakan bahwa Belanda itu adalah musuh Allah. Ya, di antara ayat yang beliau gunakan adalah ayat surat Al-Baqarah, ya, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ya, tidak boleh ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang
yang berbuat zalim ya. Nah, tentara Belanda itu adalah orang yang zalim. Ini fatwa dikeluarkan oleh Tuan Arsyad ya, Tuan Arsyad sendiri. Kemudian fatwa ulama-ulama lain kita lihat ya. Ada juga di Medan itu beberapa kali ulama-ulama itu mengadakan kongres ya untuk menjelaskan status hukum perang melawan Belanda ya. Di Medan itu ada fatwa alim ulama ya di Medan, dan itu dilaksanakan di Masjid Lama atau Jalan Bengkok ya. Ulama berkumpul di situ pada tanggal 18 November 1945 ya. Dan mereka kemudian mengeluarkan sebuah fatwa yang sama ya. Intinya sebenarnya sama, yaitu peperangan melawan Belanda adalah hukumnya fardul ain, dan mati untuk mempertahankan itu adalah statusnya adalah mati syahid, mayatnya tidak dimandikan dan tidak disembayangkan. Dan ada juga fatwa ya, putusan Majelis Syura Muslimin Indonesia Masumi ya. Ini agak lebih awal lagi ya. Dan itu di Yogyakarta ya, tanggal 7 sampai 8 November 1945. Kalau yang di Medan tadi 18 November. Ini 7 sampai 8 Masumi ya. Masumi adalah ormas gabungan dari beberapa ormas yang kita ketahui. Ada NU di situ, ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain sebagainya ya. Mereka juga sama ya, mengeluarkan 3 poin ya. Kemerdekaan Nusantara, nusa dan bangsa menjadi syarat mutlak. Kemudian tiap muslim wajib mempertahankan kemerdekaan itu, dan harus diperkuatkan persatuan umat Islam Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan itu dengan tekad fisabilillah. Di Medan juga, ini kenapa saya banyak bicara fatwa, karena memang ulama itu salah satu fungsinya adalah sebagai tempat untuk mengeluarkan fatwa ya, sebagai rujukan. Yang selanjutnya adalah fatwa Majelis Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini agak belakangan, 2 Desember 1945, yang dihadiri oleh ulama-ulama besar Al-Wasliyah saat itu ya. Ada Syekh Ja'far Hasan ya, murid Syekh Ahmad Khatib, tapi tidak termasuk Syekh Hasan Maksum, karena Syekh Hasan Maksum sudah meninggal dulu ya. Ini juga sama ya, bahwa wajib fardul ain hukumnya membela tanah air ya, mempertahankan tanah air dan berperang jihad fisabilillah terhadap orang Belanda. Kemudian yang kedua poinnya adalah yang gugur, yang meninggal saat berperang itu adalah mati syahid fisabilillah. Kemudian Kongres Kaum Muslim Sumatera di Bukit Tinggi pada tanggal 6 sampai 9 Desember 45 ya. Ini ulama-ulama besar di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, dan beberapa gabungan ulama yang ada di Sumatera juga hampir sama ya. Kemudian ada fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau juga sama ya, mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa-fatwa inilah ya yang mempunyai posisi ya, kalau saya ingin mengambil istilah yang sudah terkenal sekarang dengan resolusi jihadnya ya. Ini juga resolusi jihad ya. Resolusi jihad yang berada di luar Jawa ya, lebih khususnya adalah di Sumatera Utara ya, di Medan, kemudian ada juga di Tanjung Balai ya, ada namanya Syekh Ismail Abdul Wahab Tanjung Balai. Itu mengeluarkan fatwa juga, dan dengan fatwanya itu Belanda
ya Belanda kan masuk di Tanjung Balai itu agak terakhir ya, karena di ujung Sumatera Utara pada tahun 47 ya. Nah, dan beliau punya fatwa dan beliau ditangkap oleh Belanda dan gugur atas mempertahankan fatwanya itu. Nah, fatwa-fatwa inilah yang kemudian ditakuti oleh Belanda karena bisa membuat gelora dan semangat orang ingin berjihad pada saat itu demi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan demi untuk mengusir kembalinya Belanda menduduki Indonesia. Karena mereka karena bangsa Indonesia saat itu sudah mengalami ya, kalau kita kan tidak mengalami ya, tapi mereka sudah mengalami mereka itu ya hidup di bawah kekuasaan kolonial Belanda saat itu. Nah, ini fatwa-fatwa ulama yang ada di Sumatera Utara. Nah, apakah ulama di Sumatera Utara itu hanya berfatwa saja ya, atau juga ikut bergabung dengan beberapa laskar yang kemudian ikut menyerang pasukan Belanda. Nah, jadi beberapa ulama itu ya ada catatan tertulis mereka itu ya bukan hanya berfatwa tetapi mereka itu juga ikut berkontribusi untuk berperang. Contohnya tadi yang saya sebutkan adalah Syekh Ismail. Syekh Ismail Tanjung Balai ya. Beliau punya fatwa, kemudian dengan fatwanya itu beliau diawasi oleh Belanda ya, sesuai dengan laporan seorang letnan kolonel purnawirawan Masrur kalau nggak salah namanya itu. Beliau mengatakan ya saat itu fatwa Syekh Ismail Abdul Wahab Tanjung Balai itu dapat membuat gelora dan semangat masyarakat Tanjung Balai itu kembali bersemangat untuk berperang melawan Belanda. Dan oleh karena itu beliau diawasi dan kemudian beliau itu ditangkap ya, kemudian terakhir hukum mati ya dengan ditembak. Kemudian ada juga di Binjai. Nah, di Binjai ini tokohnya adalah trio 3 ulama ya yang terkenal ya, Syekh Abdul Halim Hasan, Syekh Zainal Arifin Abbas dan Syekh Abdul Rahim Al-Haytami ya, pengarang 3 kitab tafsir itu. Beliau inilah yang yang ikut bergerilya ya, untuk berperang melawan Belanda ya. Bahkan 3 ulama inilah termasuk ulama atau orang yang pertama mengibarkan sangsaka merah putih di Binjai ya. Memang agak terlambat sedikit ya, tetapi beliaulah 3 ulama inilah yang pertama ya mengibarkan bendera sangsaka merah putih ya, sebagaimana yang saya baca. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa posisi ulama untuk kemerdekaan ini adalah cukup besar ya. Tuhan. Jadi kenapa Bu? Mereka itu adalah rujukan ya, rujukan. Rujukan di sini adalah bahwa mereka dipintai fatwanya dan dengan fatwa mereka itulah semangat untuk melawan Belanda itu kemudian bangkit dan bergelora. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi penyampaiannya tentang bagaimana begitu banyaknya ulama di Nusantara ini yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan sebelum kemerdekaan juga banyak ulama yang berjuang untuk merebut kemerdekaan dengan semangat-semangat yang diberikan kepada masyarakat dan mengikuti perjuangan bersama masyarakat untuk menumpas penjajahan Belanda sehingga kita bisa meraih kemerdekaan ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita perkenankan waktu kepada Ustadz Rizal Mumazik Zionis, MHI, untuk menyampaikan materinya. Kita mohon kepada Ustadz Rizal Mumazik, waktunya kurang lebih 25 menit. Kepada Ustadz, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Tengku Sulaiman Ismail, yang saya hormati sahabat saya, guru saya Ustadz Fauzi Ilyas, dan tak lupa sahabat saya Mas Ihsan Sulis. Alhamdulillah, ini saya belum pernah berjumpa dengan Tengku Dr. Sulaiman Ismail, tapi alhamdulillah saya pernah berkomunikasi melalui telepon. Kalau tidak salah saat itu bulan Januari ya 2015 saya ditelepon sama beliau, karena saat itu putra beliau yaitu Mas Ihsan Sulis itu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kebetulan saat itu ngobrol juga dengan saya, akhirnya disambungkan dengan beliau, dengan Tengku Sulaiman Ismail. Kebetulan saat itu beliau kalau tidak salah masih menempuh jenjang S3 di UIN Maliki Malang. Dan untuk Ustadz Fauzi Ilyas, alhamdulillah 3 buku sudah saya koleksi karya beliau. Ini buku yang sangat luar biasa, buku yang sesuai dengan spesifikasi keilmuan beliau, yaitu sebagai seorang filolog dan pembaca yang tekun sekaligus juga penulis yang sangat telaten. Saya sangat kagum dengan Ustadz Fauzi Ilyas, selain juga kagum dengan Mas Ahmad Ginanjar Syakban sebagai seorang ulama muda yang turut serta melakukan ekskavasi harta karun intelektual warisan ulama Nusantara. Sebenarnya ada satu lagi filolog muda, alumni Pondok Pesantren Darussunnah, yaitu Tengku atau Tuan Guru atau Ustadz ya, biasanya Ustadz Apria Hilwa itu dari Bukit Tinggi kalau tidak salah, dari Padang. Jadi ada beberapa filolog-filolog muda yang ini memiliki kontribusi luar biasa dalam hal ekskavasi harta karun ulama-ulama Nusantara. Dengan cara ini sehingga historiografi maupun kajian-kajian tekstual di Nusantara ini tidak lagi Jawa sentris, melainkan memang Al-Jawi atau dalam ruang lingkup wilayah Nusantara. Ketika orang-orang zaman dulu menyebut kawasan Nusantara ini dengan istilah Al-Jawi. Jadi terima kasih kepada Tengku Sulaiman Ismail yang sudah menyelenggarakan acara berharga pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Ustadz Fauzi Ilyas yang juga memberikan peluang pada saya untuk memberikan endorsement dalam karya ketiga mengenai polemik di antara ulama-ulama Nusantara. Di mana setelah saya membaca buku yang ketiga ini, saya membacanya ibarat melihat pertunjukan menarik antara para pendekar-pendekar melalui berbagai jurus silatnya. Masing-masing pendekar memiliki ciri khas silat masing-masing, dipertontonkan sedemikian rupa, sedemikian menarik. Hanya saja Ustadz Fauzi Ilyas mempertontonkannya dengan caranya yang khas, yaitu melalui tulisan. Dan setelah kita baca betapa ulama-ulama ini memang meneguhkan reputasinya sebagai ulama jempolan, ketika berdebat, ketika berpolemik, tetap dalam arah dan aras keilmuan tanpa harus merendahkan satu sama lainnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fauzi Ilyas, semoga tetap sehat walafiat, panjang umur, dan terus menulis sehingga
lahir banyak buku berjilid-jilid yang bertema karya ulama Nusantara. Terima kasih juga Mas Ihsan Sulis, ya, adik kelas saya yang memang punya hobi jalan kaki. Dulu itu para sahabatnya semua memiliki sepeda motor, tapi Mas Ihsan ini kesana kemari itu jalan kaki. Luar biasa ini.